Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana. Saya berasal dari SDN 5 Sami, Kecamatan Bunti, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Saya adalah mahasiswa PPG Universitas Bengkulu Angkatan 4. Selamat datang di SD Negeri 5 Sami, Kabupaten Sanggau. Kini saatnya bagi kaum muda penuhi panggilan tugas mulia. Sing-singkan lengan baju untuk nusa, berkarya bagi tanah air tercinta, mengolah sawah, hutan lautan, merawat sumber daya kehidupan, satukan tekad, gelorakan semangat, membangun bangsa yang makmur dan berdaulat. Musyawarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua ya. Baiklah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Ayo ketua kelasnya pimpin doa. Marilah kawan, sebelum kita belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, udah. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ingatkan kembali bahwa pada masa pandemi ini kita harus menjaga jarak, menjaga protokol kesehatan. Yang pertama apa? Menjaga jarak. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib kita, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Kalian silakan berdiri ya. Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, Indonesia tanah airku, aku berjanji. Duduk kembali. Tadi kalian udah nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Di awal lagu tadi ada gambar kepulauan Indonesia. Kalian lihat? Lihat. Sekarang Ibu mau nanya, kita sekarang tinggal di pulau mana ya? Pulau apa? Pulau apa kita ini? Kalimantan Barat. Pulau, bukan Kalimantan Barat. Kalau Kalimantan Barat itu provinsi. Pulau apa ya? Pulau Kalimantan. Yang lihat tadi, banyak nggak pulau di Indonesia di peta tadi? Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini nanti kalian dapat menemukan ide pokok. Yang pertama, menemukan ide pokok pada teks bacaan halaman 28. Kalian baca sama-sama, ada dialog di situ. Coba halaman 28, buka. Tulisan itu, aku bangga dengan identitasnya, bukan akannya Indonesia masa depan. Perhatikan di poin kita, atau kalian perhatikan ini ada peta Indonesia, boleh. Perhatikan di sana juga boleh. Di situ kalian perhatikan itu peta apa itu? Peta Indonesia. Peta Indonesia. Kalian lihat di situ ada berapa pulau besar di situ? Ada 5. Apa nama pulaunya? Apa nama pulaunya? Coba lihat. Yang ini pulau apa? Pulau apa nih? Sumatera. Yang ini? Kalimantan. Jawa. Pulau Jawa. Ya, di sini kalian telah melihat peta Indonesia. Ada 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Kali ini namanya Pulau Kalimantan. Selanjutnya Pulau Sulawesi. Dan yang paling ujung timur ini namanya Pulau Papua. Ya. Di paragraf pertama kita baca sama-sama lagi ya. Indonesia memiliki kondisi geografi dengan sesama peta Indonesia.
Bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan yang terdiri atas pulau-pulau. Ide pokok atau pikiran utama pada sebuah paragraf itu biasanya terdapat pada kalimat yang pertama. Coba kalian baca, apa kalimat pertamanya? Kalau satu kalimat itu diakhiri dengan titik, coba kalian baca. Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang lain ada di kawasan Asia Tenggara. Bahwa ide pokoknya adalah Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Apa saja informasi yang dapat kalian temukan pada paragraf pertama? Yang kedua, misalnya negara maritim adalah negara yang memiliki laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Yang ini di bawah baca. Selain sebagai negara kepulauan dan maritim berdasarkan Pada paragraf kedua yang merupakan ide pokok atau pikiran maritim berdasarkan kondisi ya, oke. Beri tepuk tangan untuk Hairul Tanjung. Nah, sekarang ibu mau nanya, informasi apa yang dapat kalian temukan pada paragraf 2 itu? Paragraf kedua, ya, oke Fitri, coba. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Perhatikan videonya ya. Disebut negara maritim karena Indonesia merupakan negara kepulauan ya, dengan menggunakan kapal. Kutai, Sriwijaya, Majapahit. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit tercatat sebagai kerajaan-kerajaan Nusantara yang pada zaman keemasannya menjadi penguasa. Selain merupakan negara maritim, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris, yang artinya negara yang salah satu penunjang perekonomiannya adalah sektor pertanian. Yang telah ibu tampilkan tadi, ibu mau bertanya, siapa yang tahu arti negara kepulauan? Iya, coba sebutkan mengapa? Karena negara memiliki banyak kepulauan. Iya, karena Indonesia terdiri dari banyak pulau. Sekarang, mengapa Indonesia disebut negara agraris? Karena sebagian orang menggunakan kapal untuk Iya, betul. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia bekerjanya sebagai petani. Ini ibu tanya, Indonesia disebut negara kepulauan. Coba, Pasha, apa? Karena banyaknya terdiri dari pulau. karena Indonesia terdiri dari banyak pulau. Coba tepuk tangan untuk Pasha. Sekarang ibu mau tanya lagi, mengapa Indonesia disebut negara maritim? Siapa yang bisa angkat tangan? Karena pelayanannya lebih besar daripada Ya. Sekarang yang terakhir ibu mau tanya, mengapa Indonesia sebagai negara agraris? Siapa yang tahu? Ayo kita tajudin. karena sebagian Indonesia bekerja sebagai petani. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja sebagai Indonesia disebut negara maritim. Coba tadi Fitri. Karena perairannya lebih besar daripada daratan. Iya, karena perairannya lebih besar daripada daratan. Ya. Oke, sekarang yang terakhir tadi, akhirnya yang jawabnya, mengapa Indonesia disebut negara agraris? Karena sebagian masyarakat bekerja sebagai petani. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja sebagai petani ini. Ibu bagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Kelompok di sini nanti namanya kelompok maritim. Kelompok yang kedua namanya kelompok agraris dan kelompok yang di sana namanya kelompok kepulauan. Nah, ini ayo kalian bekerja. Nah, kalian udah ibu bagi menjadi 3 kelompok. Ibu bagikan KBD-nya, kalian kerjakan nanti ya bersama kelompoknya ya. Generasi gemilang menuju kebahagiaan.
Apa kalian sudah selesai kelompoknya? Selesai. Coba dari kelompok maritim. Nanti salah seorang maju untuk mempresentasikan Hasil kelompok maritim akan membacakan hasil kelompok kami. nomor 1. 1. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. 3. Karena Indonesia terdiri dari banyak pulau. Dari kelompok maritim, ada tepuk tangan. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Tangan untuk kelompok agraris. Kita rangkum bersama-sama ya. Apa hasil belajar kita pada hari ini? Tadi kalian sudah bisa menemukan kalimat utama pada setiap paragraf. Kalian juga bisa menemukan informasi penting pada setiap paragraf. Sekarang Ibu mau tanya, Indonesia tadi disebut negara kepulauan, disebut negara maritim, dan disebut negara agraris. Mengapa Indonesia disebut negara kepulauan? karena Indonesia terdiri dari banyak pulau. Ulangi ya, mengapa Indonesia disebut negara kepulauan? Karena Indonesia terdiri dari banyak pulau. Iya, karena Indonesia terdiri dari banyak pulau. Yang terakhir, mengapa Indonesia disebut negara agraris? Karena sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Baiklah, itulah hasil rangkuman kita pada hari ini. Indonesia disebut negara kepulauan karena Indonesia terdiri dari banyak pulau. Yang kedua, Indonesia disebut negara maritim karena luas laut di Indonesia ini lebih besar daripada luas daratannya. Jadi hari ini kalian sudah selesai ya pembelajaran kita. Sekarang Ibu mau tanya, apa saja materi yang tadi yang belum kalian pahami? Udah paham semua? Jadi minggu depan kita ke pembelajaran 5. Hari ini sudah selesai pembelajaran 4-nya. Minggu depan hari Kamis kita di pembelajaran 5. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita pulang, kita nyanyikan salah satu lagu daerah, yaitu lagu dari daerah Maluku berjudul Bahasa Sayang. Pimpin doanya ya. Marilah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina amanu fa'amilu sholihat wa tawassau bil haq wa tawassau bil sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat pagi Ibu Guru, selamat pagi Bapak Guru, selamat pagi teman-temanku, selamat pagi untuk semua. Kita sambut hari ini dengan senyuman, jangan malas, harus semangat.